أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semua ini kita pergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sangat terhormati dan kita muliakan Ustaz Asrul Aziz Sarjana Islam yang insyaallah akan melanjutkan kajian kita pada duha ini. Seterusnya Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, karyawan Rumah Sakit Islam di Muslim dan di rahmatullah. Kembali kita mengawali kegiatan kita hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai kita berniat untuk ilmu dan i'tikaf di masjid kita ini. Selanjutnya kita mohonkan pada Ustaz Asrul Aziz Sarjana Islam untuk menyampaikan kajian di hadapan kita bersama pada duha ini. Ustaz, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu mengira bahwa mereka Allah biarkan saja mengatakan bahwa kami telah beriman? Kami lah beriman, ambo lah beriman, sejak nenek moyang ambo Islam, sampai kini ambo lah Islam lo. Cukupkah orang beriman mengatakan dirinya beriman, lalu Allah biarkan saja? Ternyata tidak. Wa hum la yuftanun. Padahal mereka itu belum melewati suatu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dia melewati ujian. Orang hebat bapak dan ibu diuji dulu. Ya hebatnya. Nak sekolah kalau kena naik kelas, ya lewati ujian. Tak risau mengecen, itulah dapat yang buat. Itulah mau kuasai. Ia dah dikuasai, diuji. Bahawa di atas langit ada langit. Di atas langit itu ada itu Ustaz. Ada lagi. Ya, kecuali kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Malik, dialah Allah yang merajai segala-galanya. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Surah Al-Hadid ayat ke-22. Wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tiada suatu musibah yang terjadi di muka bumi dan tidak pula yang terjadi pada diri pribadimu, kata Allah, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, melainkan sudah tertera di dalam kitab Allah. Di mana kitab Allah pada hakiki? Di Lauhil Mahfuz. Jadi kitab Allah secara hakiki itu, secara hakikat itu Bapak dan Ibu, tertera di Lauhil Mahfuz. Al-Quran kau Pak? Yo, kau kitab Allah yang sudah dipahami oleh Nabi dari wahyu yang disampaikan oleh Jibril, kemudian ditafsirkan ke dalam bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Menggalodokan gunung Merapi itu kan sulit bagi Allah. Jadi kan itu membalikan ia yang dia itu balik kata balik. Kalau dalam keyakinan ibu dan bapa, mampu tak Allah? Mampu tak? Mampu tak? Innama amruhu idza arada syai'an
ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan apa saja, baik di langit, di bumi, di alam jagat raya ini, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Surah Yasin ayat 82. Apabila Allah menghendaki sesuatu di alam jagat raya ini, hanya cukup bagi Allah mengatakan kun fayakun. Jadilah engkau, maka langsung jadilah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Surah Fatir ayat 18. Tidak ada yang sulit bagi Allah di alam jagat raya ini, karena Dia adalah Maha Perkasa dan segala-galanya. Manusia kan ada jalan berlaku. Keringkang saja manusia ada kelebihan. Orang kuih maka ringkang je kuihnya. Orang berlimu maka ringkang je limunya. Ada yang segala santiang, dia segala hebat. Keringkang saja ada punya. Dibandingkan dengan ilmu Allah, dengan mana manusia itu. Itu makanya tidak dibenarkan oleh Allah sebesar zarah pun hati orang mukmin itu menyimpan rasa angkuh dan sombong. Malahan dalam hadis qudsi Allah katakan, aku haramkan surga dimasuki oleh orang yang menyimpan dalam hatinya sebesar zarah sifat angkuh dan sombong. Mantap-mantap berkuasa itu kasar angkuh, kesombong loh, alun marah kekuasaan. Itu dititipkan Allah, itu kekuasaan. Kalau Allah ingin menarik lagi kekuasaan sedikit saja, bisa runtuh itu kekuasaan. Firaun ditenggelamkan oleh Allah. Namrud hanya dengan seekor lalat habis sudah kekuasaan Namrud. Oleh karena itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lebih 30 kali disebut berulang-ulang dalam surah Ar-Rahman. Allah kata, nikmat Tuhan lagi yang mana yang mau engkau dustakan wahai manusia. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, sebelum masuk ke judulnya, kita baca ayat-ayat Allah dulu. Mungkinlah kebayangan ibu judulnya betul. Al-An'am ayat yang ke-6. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum min qablihim min qarnin makkannahum fil ardh ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Tidakkah mereka manusia memperhatikan betapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Lah siapa ada orang dahulu dibinasakan oleh Allah? Siapa? Tentara Fir'aun itu tidak satu pun yang selamat di Laut Merah itu. Tidak satu pun yang selamat.
Kelompok-kelompok Namrud tak satu pun yang selamat. Kaum Nabi Lut yang tidak mau patuh tunduk kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Lut, tak satu pun yang selamat. Dari hati hujan batu. Hujan batu mana dari langit, bu? Kalau hujan batunya, bu, dari gunung. Angin dia iya. Kalau kau tidak, bu, dari hati turun batu seperti hujan. Kalau itu tiba kawat dia terkahar, dia orang dikira dia. Dia nak terkahar dia. Sudahlah hujan batu yang jadi hujan. Ditambah lagi dengan petir kilat menyambar. Sudah tu dibuat kaum Nabi Lut tu stroke mereka, termasuk isteri Nabi Lut stroke. Stroke-nya tak terlalu kuat kan? Tak bisa saja berjalan sedang tagak tu karih saja dia, bu. Model patung saja sedang tagak tu dah. Model itu siksaan Allah kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Lalu kata Allah SWT, padahal telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepada Muhammad. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara, kami curahkan air hujan yang lebat untuk mereka dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akhari fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na, kemudian kami binasakan mereka karena ulah dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Al-An'am ayat yang ke-6. Yang ketiga, surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal ayat 33. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka, membinasakan mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Artinya engkau berada di antara mereka, mereka selalu berpegang teguh terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi, yakni mengikuti sunnah Nabi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka sedangkan mereka masih tetap selalu memohon ampun kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, puji serta syukur yang sedalam-dalamnya kita ucapkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Dia Maha Pelindung, Dia Maha Penyayang, Dia Maha Pengasih, Dia Maha Raja di Raja, Dia Maha berkehendak, Dia Maha memiliki. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Seluruh alam jagat raya, langit dan bumi hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersyukur kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam buat ruh junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, musibah yang datang itu ada tiga hal bentuknya. Pertama, ujian bagi orang mukmin. Ustaz, di musibah nanti orang tak akan naik
orang salih karena itu Ustaz. Ujian Allah kepada mereka. Itu ujian tu Pak. Ujian dulu. Yang kedua ada berupa teguran Allah. Siapa orang yang lalai? Orang yang lalai itu apa Ustaz? Sembahyang lai, salat lai, puasa lai, kunjiang jalan tarui, memfitnah orang jalan tarui, busuk hati kau orang dak taigo jodoh. Yo, ndak sikon dah, kau nak barasi dia nampak. Iri hati kau orang citu jo, tu lalai namanya. Hati-hati teguran Allah. Tazkiyatun nafsi tidak jalan, memelihara hati tetap dalam keadaan bersih tidak jalan. Awak kena musibah orang indah sakit hati ke orang tu dibuat tu. Sakit hati ke orang. Maka biasa kena orang solat nak kena ibarat solat aja. Sakit hati lah ke orang tu. Mengapa sakit hati ke orang tu? Izin Allah. Atau siap-siap ditegur oleh Allah SWT. Lalai. Awak tahu tak diamalkan? Lalai. Jadi teguran Allah suatu saat. Yang paling kita keragui ibu, yang ketiga, jangan-jangan ini siksaan Allah. Nabi SAW mengatakan bahawa siksaan Allah itu, kata Nabi, tidak bakalan datang ke penduduk negeri melainkan mereka yang undang. Kalau kelalaian ujian bu tidak diundang, Allah yang beri. Ditegur karena saya Allah, diuji karena ingin Allah mencintai. Rasul-rasul terdahulu diuji. Nabi Muhammad Pak diuji. Diuji Rasulullah Nabi Muhammad dengan cacian, makian, hinaan. Malah ketika salat Rasulullah di Masjidil Haram, bapak dan ibu dilempari dengan kotor onta, dilatar bagai kambing ke pundak beliau. Tanya jemaah, kamu lah salat ya Nabi Muhammad ketika itu saat pada Nabi Muhammad lalu Isra Mi'raj itu Allah bu, Allah Pak. Di Gua Hira Nabi Muhammad tetap salat. Bila salat Ustaz Allah. Salat yang dikerjakan Nabi mengikuti salatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Salat petang dan sore, 2 kali saja salat Nabi. Ia kerana wahyu turun. Iku katanya orang ke ibu Nabi Muhammad sawadun Isra Mi'raj, sawadun menjapi perintah salatlah salat kau beliau Allah. Mengikuti syariatnya kakek beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pagi dan sore. Pagi-pagi Nabi Muhammad dapat salat. Kecil Abu Jahal bau manat kalau nampak si Muhammad itu beko sedang salat di Masjidil Haram. Kalau nak do dia ni ambil bangkai kambing dan terletak di samping busuk ko hanya letakkan kata pundak Muhammad yo. Tu mujahi kerja tu. Jadi Abu Jahal ko ndak pernah sanang mencari orang kamu saji, mencari orang taat ko Abu Jahal ndak sanang rupanya. Jadi kalau ada kini orang taat, orang salih, orang kamu saji menyempure hatinya, tu kemanakan Mujahal tu Pak. Mengaji orang tu sakit hati, nyabang orang tu sakit hati. Cuma sayang kini bapak dan ibu laman doa orang musyrik di masjid ada sakit hati. Atau dipertanyaan orang itu, kamu hanya berpihak.
ada ibu orang di luar Islam berzikir-zikir di masjid ni nampak ibu nak. Lain, kita tak bisa ditutup-tutup nampak ibu. Kalau ada orang Islam nak membela orang dan berzikir-zikir dua orang tidak ada orang Islam di masjid, ada bela itu dakwah dipertanyakan iman orang itu. Masjid dikotori oleh orang musyrik. Orang musyrik itu najis hakiki. Tak boleh kok. Mak tahu ibu kalau ada kenalan segala macam ni nak awak menikah anak kau ada terjadi Pak Ibu. Menikah anak ada tamuah orang non muslim. Jangan dia jilbab menyelepok dia ke masjid menghadiri pernikahan anak awak haram. Awak sagan dia Ustaz, awak memuliakan dia. Abi dia mulia-muliakan dia. Abi ku awak abi dia itu. Tak ada cerita, toleransi itu tak sampai ke sini. Maaf ya Pak, kau dia kerana musajid. Ya Pak, galaman saya lah Pak, duduk saya Pak sini. Mana boleh lo kami masuknya. Nak ke angin dia boleh dalam, tak masalah angin dah. Apa kau angin saya terus dia macam ni betul. Ni orang angin taruh itu siang malamnya. Tak ada Pak Ibu, kita harus tegas tentang itu. Abu Pak dan Ibu, kalau persoalan ritual ibadah di masjid, di musala, ada orang non-muslim, itu tidak lagi toleransi. Itu mau raya namanya. Ya, tidak ada cerita. Oh, kena dulu ulama dan khilafiyah, jangan bermain dia khilafiyah jawab. Ketika Nabi Muhammad dulu ada tawanan Ustaz Nabi Kabin di tunggak masjid, itu ada tujuan dan maksud. Ya, di tunggak masjid di Kabin tawanan, itu kan tawanan. Nanti kau kan tak tawanan dah. Amak kalau ada lo tawanan kini dalam parang awak, tak tawan orang kapi itu dah. Kita Kabin itu tunggak masjid apa? Sesuai dengan sunnah. Kau nak ada tawanan orang lain. Hati awak kan seorang ditawani. Bapak dari ibu yang saya muliakan. Masuk Ustaz banyak. Masuk itu kebaikan tak masalah apa itu. Nah, itu kan memelihara yang benar. Kalau tak kita nak memelihara, siapa akan memelihara oleh? Dan kemungkinan orang musyrik itu akan memelihara saja Pak. Tak akan mungkin. Allah sudah katakan, tak akan mungkin mereka itu memakmurkan masjid. Ibu dan bapak yang saya muliakan. Bagaimana dia ibu? Berang-berang lo saya pergi masjid. Tak beda lo. Itu tanda bersemangat. Ya Allah tu, lo harus tegas. Ibu dan bapak yang saya muliakan. Jadi musibah yang berbentuk siksaan tidak akan muncul dan tidak akan diturunkan Allah kecuali banyaknya maksiat. Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan, kebinasaan di darat dan di laut. Tak lain tak bukan karena ulah dosa manusia ini. Ustaz, kira-kira maksiat dan mengundang bala bencana tu Ustaz. Kata Nabi, kalau di tangan-tangan kalian sudah beredar harta-harta yang haram, kemudian yang lain membiarkan, maksiat merajalela, kita yang banyak ini hanya jadi penonton saja, membiarkan pengundang musibah. Di antaranya apa? Kalau perjudian sudah marak orang padanya, dari video Ustaz tadi Hidayat baca ni, kecil beliau Pak. Menurut laporan PPATK dari tahun 2007 balik,
Ya. Apa Allah Taala pun dia amor merujuk dah ke kan. Dari 2007 balik sampai 2023 sudah hampir 300 triliun omset judi online beredar di negara kita Indonesia tercinta. Judi online. Amo mencari itu bapak dan ibu, yo ngiri wo. Tu mau cari lo pak. Yo nak nampak lo dah mau kini lo. Jarang lo nampak lah lapau nam biasa orang bakwa sinan lalangang pak. Nam biasa orang main domino sinan bajudi lalangang gini pak. Tanya lo hati-hati. Lapau ko dulu banyak orang mengkuas dan lapau ko banyak orang main domino sinan. Aku terkenal di situ pado sampai perjanjian. Kini lalangang seorang lain. Tu tanya-tanya lah dia pak. Lahaman negara awak dari judi. Halus. Malahan bertambah banyak tempatnya. Di mana tempat orang berjudi hari ini bapak dan ibu? Masuk ke dalam kamar-kamarnya. Masuk ke rumah-rumah. Kadang-kadang emperan Mosadi dijadian tempat judi. Kau pak pengurus Mosadi harus selektif lo apa? Hati-hati pak. Anak-anak bujang nama menapi emperan Mosadi dan nama judi senang pak. Ya kan? Kecil awak main game ni kira judi online lah. Kalau jadi Mosadi tempat judi ibu. Kau sakit mana kira orang judi online ini sakit hati dia kecil. Yalah, tak ada waktu. Bukan sakit seorang nanti kau akan nak tunjuk pribadi kau. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219 tegas Allah katakan, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir. Mereka akan bertanya kepada engkau Muhammad tentang minuman keras dan perjudian. Tegas engkau katakan kepada mereka, pada minuman keras dan perjudian itu adalah dosa besar, malahan amat besar, akbar besar. Dan dosa ketek daripada itu dosa gadang. Berapa banyak dosa gadang? Kalau dalam buku dosa besar sebanyak 99 macam dosa besar, termasuk judi. Judi masuk nomor urut 10 besar. Dah masuk 20 besar Pak. 5 besar syirik, itu dua angkanya tu. Durako korang gaib nomor 2. Nah, riba nomor 3. Judi dan minuman keras hampir je 5. 5 besar tu Pak rankingnya. Oh Ustaz judi je kaedah judi kau Ustaz. Kalau kami di pesantren tu bu, undang-undangnya, undang-undang judi, kaedahnya judi go, jangan asal judi go. Ulama mendefinisikan kaedah judi al-maisir, al-musabaqah, seluruh bentuk perlombaan pertandingan. Pertama, didahului dengan inset iuran pembayaran syarat untuk ikut berlomba. Dari hasil iuran bersama itu diambil hadiah, diberikan hadiah kepada si pemenang. Itu judi. Yang kedua, perlombaan nan barakia, nan membayi orang nan kalah kepada si menang, berbentuk duitkah atau berbentuk barang, itu yang dinamakan judi. Bisa bu nilai itu. Jangan asal menonton saya bu. Kau balap Honda orang si kau menonton, kira orang dapat judi, dia bawa menonton orang judi. Kalau kau kalau dah merah apa ibu kamu. Kalau orang dan balap Honda itu
syarat satu balap Honda membayar sekian ratus ribu, kemudian si pemenangnya mendapat hadiah dari inset pembayaran ratusan ribu itu. Judi. Pacu kudo, awak latih bulu sama-sama sana. Tanyuan buat bu, cari tahu cara pacu kudo. Siapa yang ikut berlomba pacu kuda Ustaz harus membayar 500 ribu Ustaz. Si pemenangnya dapat duit berasal dari iuran 500 ribu itu adalah masuk kepada perjudian. Nah, kalau nambah nak nak kata kita kuih nyampai no pak. Kau kadi dengar orang kau kainda tu tak urusan orang nyampai je. Ya pak, kan tak urusan awak. Lari kecil jawab tadi sampai jawab macam mana? Ya biasa lah ni. Apa saja? Oh, lomba burung bakicau Ustaz? Ya. Kalau ada inset sinan pak, kemudian si pemenang dapat hadiah dari inset bersama itu. Judi. Judi online bahasa. Judi online membayar tu bu. Membayar kasih. Kau orang nan mengolah aplikasinya. Kalau tak bayar, mami sama satu. Beko mana dapat PT dari inset itu. Itu judi jidan. Ya judi mana itu? Ndak no gitu. Ndak larang-larang itu judi. Ibu ada orang bertanya, kamu Ustaz tanya, Ustaznya. Kau apa-apa kami, laki kami, anak kami, kau dari pagi pulang sampai malam lainnya. Tuhan dibawanya bawa tas ciknya. Manganya mama nuang ditapi orang sampai malam. Di sampang dengannya. Mangada bawanya. Lomba mancing. Apa lomba mancingnya? Bayi 200,000. Mancinglah. Sianan santiang dah ikan pulang. Sianan pandia mancing payang pulang kan. Bayi nak pulang pulang mana? Rokok habis ke 3 slot. Ikan ada pek. Apakah itu tidak jadi? Himbaulah kaum muslimin muslimat, jangan ditukar jo sawah jo tabek pancing dan isinya judi lai. Bako itu tibo sekali lai beko guna merapi dan tabang tu menimbun tabek judi itu. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dosa itu dosa pengundang muslimat. Nak boleh mancing Ustaz. Ambo nak melarang orang mancing. Baiklah mancing. Awak nak makan ikan di pasar tu kalau nak ada orang mancing lebih. Perai awak makan ikan tu. Mancinglah. Tapi memancing dan mendatangkan dosa judi. Oh Ustaz, laki yang mau pemancing lain nak cerita tu. Macam mana? Ya. Lepas silang orang punya tabik. Mancing apa? Aweko berada dapat awak kilo dia pak. Bali dia pak yang 40,000 sekilo. Di pasar ya 35 kalau siko pak bali yang 40,000 apa agak mahal siko kemah. Baru itu ditanoi ikan pancing langsung apa? Nama apa pak? Jual beli itu kan riba ini. Suko sama suko. Kalau suko bali kalau tidak. Walaupun ada buat tinggi dari di pasar. Ya, yalah mancing ada ikan kiloan. Aku bayi ke tukang orang yang punya tabek halal. Keluar dari jadi bu bapak sana bu dia bawa dia laki ikan pulang tanyuan dan sapi lah bu menyembah no. Kau capek dia mentang-mentang kanal mulai goreng ikan. Jangan tanyuan dulu. Karena ada kau pada sakit mancing. Abah cara dah mancing dah. Udah mancing tadi barang dapatkan di kiloan atau pajak kabul jual beli jurang yang punya tabek. Alhamdulillah halal 100% dah. Biarlah. Ya yang masakan ikan dah. Di kalau baca rukan ada peda dah. Ayo bayi awak 100,000.
100 ribu tu bara dapet dewa ku kado dah sakit sakaruang dapet sakaruang bawa pulang tu lah punya waktu dia. Oh itu dah macam dah. Yo. Alah cukup sekali kini dah macam gitu. Nah, tu lah anda ikan ko kini mana ni wala pen sen mana. Mana mati kita ko buat. Baik tu. Dan nak rajan memakan ikan dan hasil cuci dari darat. Ni betul ibu makan. Banyak aja itu cari pak jadi je. Banyak nak daripada makanan tu haram setiap hari. Ibu yang mau melihatnya. Lah, minuman keras, judi termasuk dosa 5 besar. Dosa besar. Nomor sampai judi, nomor 5 minuman karet. 99 macam dosa besar dia masuk pak 5 besar. Kan hebat. Hebat. Tu caranya lego ustaz. Tak ada cara-caranya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jangan masa bodoh. Ya adalah mereka anak awak tu. Pokok awak lain dah lah. Awak mencari aman saya dalam hidupnya. Kalau mencari aman saya Pak Ibu dalam hidup, dibiarkan maksiat, takkan aman kita tu. Sekali yang awak musibah tu mengintai, mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan biarkan maksiat. Ketiga, dosa pengundang maksiat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila perzinahan dibiarkan saja. Kalau istilah bobo baik, yolah aman dengan dia gini ke tak? Baiknya, dah orang tertangkuk bagai dia pasangan ndak sah dia hotel gini tengah doa dia. Iyo dak ko aman bana dengan dia gini ku tahu ke tinggi kok. Nah, orang tertangkuk bagai dia. Jadi hotel-hotel aman. Mungkin syariah sadonya tidak. Nah, orang dan pome di hotel-hotel. Yakin bu aman? Yakin bu aman? Nah, kalau tidak aman, Pak, ini bisa jadi diamankan. Ya. Jangan diamankan. Ku dapat di dalam dia aku ndak aman orang berbuat maksiat. Itu hebat itu. Jadi pada dia ini aman. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi kata Nabi. Siapa yang melihat mengetahui sesuatu kemungkaran, orang yang punya kekuasaan robah dengan kekuasaan awak. Jadi awak di lurah, penggunaan kekuasaan lurah tu di negara awak tu terhadap maksiat robah. Jadi awak jadi camat di kecamatan ku ada perbuatan maksiat, gunakan kekuasaan camat itu. Dan seterusnya Pak Ibu. Jadi bapak dan ibu, kalau ada pemimpin yang kananya Pak, kalau beraninya mengecen, saya siap membasmi penyakit maksiat, penyakit masyarakat, pengundang musibah. Kalau ada itu janji itulah jadi nilai tambah. Tidak akan saya biarkan negeri saya ini bebas perzinahan, bebas perjudian, bebas minuman keras. Atau ribu. Dan tadi pilih, tolong pilihnya tu Pak. Kenapa? Maksiat pengundang musibah. Itulah tiba musibah tu baru ada marahnya. Selama ini pada kemana? LGBT. Kalau ambo mengecen gini bu, dalam perkiraan dan persangkaan ambo, awak ini darurat dari perzinahan bu, pergaulan bebas bu. Kenapa saya katakan demikian Bapak dan Ibu?
Hotel bukan hanya di kota-kota sekarang, hotel kecil sekarang sudah bertaburan sampai ke jorong-jorong. Iyo tu tak bu? Apa kebetulan ibu Ion bu? Ini nampak ibu. Kena ditolong buat apa? Kalau di kota, ampe tinggi, puluhan kamar. Kalau hotel nan didaki rusuk rumah ibu, 3 kamar, 4 kamar. Namanya homestay. Tidak boleh homestay itu ada hotel. Siapa mengelarang? Silakan. Buatlah, lewat piti, buatlah homestay. Lewat piti apa ibu? Buatlah rumah petak. Rumah kontrakan apa banyak. Jangan lupa zakatnya setiap tahun. Nah, kau zakatnya setiap tahun tak bayar dah. Awak punya rumah kontrakan sekian. Penghasilan setahun berapa? Kiaskan kepada sama dengan jual beli. Ya. Bisa awak membeli sebanyak 38 ambil dari hasil rumah kontrakan, dari hasil homestay dalam 1 tahun, keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau tidak, orang kayu nanda amur mengaluan zakat, salah satu dosa pengundang musibah dan bencana. Kamu mengutip satu pendapat ulama, umat Islamku kalau lebih jujur-jujur mengeluarkan zakat, bisa sangat untuk mengurangi umat Islam yang miskin, semakin meningkat ekonomi. Tapi umat Islam pun banyak nak mau mengeluarkan. Ibu, kalau ada hotel-hotel kecil di rusuk rumah waktu jam 8 malam tiba tu sotonya sinan. Ya nak, tu dah cikgu-cikgu di balik jendela awak tu dah. Asianan soto nak menginap cikgu ni. Awak rampiknya tu. Berdua padusi, berdua laki-laki. Ada anak ketik sinan nak anak dor curiga. Ini kan berampik Ustaz. You kalau berampik, lekan nama 20 orang. 10 padusi, 10 laki-laki. Dek kerana niat mereka sama. Tak jadi masalah jalan tu. Kerana rasa niat ke 10-nya, ke 20-nya. Seperti yang tertangkap 3 hari setelah Golodok di tahu saya bu, tahu ni. Kecil apa saya tahu tadi. Iyalah tahu aku. Kenapa itu terjadi? Padahalnya cik hotel kan ramai orang. Maksiat kalau lah samosa ni orang tu, tak ada masalah, tak ada itu. Nama sani walaupun ramai mana. Nyalah samo niatnya itu kerajaan. Udah kamu mungkin terjadi dulu Ustaz. Bang itu punyokan barami-rami paling Ustaz tu. Kalau lasaninya sauto tu, memang tujuan lah sama. Terjadi. Ini kalau ini Ustaz. Awak kan tak tahu Ustaz. Contoh klasik yang disampaikan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ masih terngiang di telinga saya. Awak penumpang di kapal ladang. Awak bagian hati. Aman awak letih. Dapat angin sepoi-sepoi. Orang di bawah kerajaannya suram sama kerajaannya. Ya tak? Tapi awak tahu awak jadi kerajaan orang bawah tu. Hanya kabarnya sedang membor kapal di bawahnya. Membor kapal. Biasalah awak kalau letih. Nya di bawah dan membor itu je. Ya nak masuk air ke ni, jangan nak mati ni karam ke punya. Kerana dia tu nyawa jati mana kakak lain. Ya kakak lain apa? Surang dan tukang bor di bawah kapal tu, bocor kapal tu kau. Nang kamati karam dan mau seram. Baru awak desa kapal dia nyawa. Maka awak akan menanggung resiko. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Penduduk negeri tidak pribadi lah. Penduduk negari kok kalau lebat iman dan bertakwa
Allah turunkan keberkahan yang turun dari langit. Tapi karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah cabut itu semua keberkahan. Bapak Ibu yang memuliakan, terakhir kerja bro. Kalau dirantang namun panjang banyak maksiat. Umumnya maksiat yang dibiarkan ini apa saja bentuknya, lambat dan laun dia akan mengundang musibah. Nah, untuk itu amar ma'ruf nahi munkar. Apa kata Nabi? Melalui Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, Nabi pernah bertanya kepada sahabat. Kata Huzaifah, apa kata Nabi? Ma maitul ahya, menurut kalian siapa di antara kita orang hidup tetapi menurut pandangan Allah dia sudah mati? Awak ibu-ibu pandai berjalan, pandai mengari, makan segala macam, bebas ken kamari, kan duit apa? Orang hidup kata Nabi sebenarnya dia sudah mati. Masya Allah, tabarakallah. Duit awak dianggap mati di Allah, Pak. Awak duit dianggap mati. Siapa itu? Man lam yu'ariful ma'ruf bi qalbi wa yunkirul munkar bi qalbi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui kebaikan dalam hatinya. Tak tentu dia nyonan baik lain. Kalau tak tentu nyonan baik, tentu tak boleh mengajukan kebaikan. Jangan lain nyonan baik lain. Membeda nan baik dan buruk pun tak tentu dia nyonan. Atu orang tu hidup tapi mati dia jadi. Kemudian kata Rasulullah, apabila mereka tidak lagi mau mencegah kemungkaran, walaupun hanya di hati mereka. Dah ada taluk yang mencegah kemungkaran, walaupun sekedar hati wak sakit menjadi tidak suka mencari kemungkaran itu. Itu mereka tu hidup tetapi sudah mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik yang saya muliakan, terakhir, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang benar-benar mukmin itu apabila dia melihat sesuatu kebesaran yang ditampakkan oleh Allah sebagai tanda-tanda kekuasaan, bertambah iman. Bertambah iman buktinya bertambah amalnya, bertambah takutnya ke Allah. Dari sekian ibu kejadian kapatang puasa balik tanggal sabalik mai malam minggu tu, pelajaran yang kita ambil ada dua tanda-tanda kebesaran Allah. Berapa? Ada dua tu. Pertama adalah rumah Allah, yang kedua adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menampakkan tanda-tanda kebesaran. Betapa banyak masjid dan musala, termasuk yang sangat viral hari ini, Musala An-Nur Simpang Bukit Batavia. Ya bu, itu viral ini Pak. Bah viral bu. Viralnya di orang onde kaonde itu sebentar macam itu. Onde. Api hari di onde kaonde. Onde yuhim wade. Ya maaf musala bu. Asing onde ya. Orang mukmin bu melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu tambah iman. Masya Allah, tabarakallah. Memang Allah mencintai rumah-rumah ibadah. Memang Allah mencintai rumah-rumahnya, yaitu masjid dan musala di muka bumi ini. Ini ya Allah, begitu kokohnya musala wadak kanaikan yang hebat. Tidak diantam di batu gadang. Padahal di mukunya batu sekadang-kadang dorong, sekadang-kadang lemari. Di kayu datang kau kadang-kadang rumah sawani api. Engkau kokohkan rumahmu ya Allah. Ya Allah, semakin yakin saya ya Allah bahwa mencintai rumahmu di bumi ini, Allah akan melindungi saya dan di akhirat.
Warrajulu mu'allaqun qalbuhu bil masajid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang mencintai rumah Allah di muka bumi ini, maka dia pada hari kiamat akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis sahih. Yang kedua, Al-Quran. Pertama, kawalambo Ustaz Zulfamiadi memviralkan seminggu lebih, entah 9 hari, entah 10 hari sesudah geloro di Sukabumi, ada Al-Quran di dalam lumpur. Masya Allah. Ya, di dalam lumpur 9 hari lamanya berkawan dengan lumpur. Hanya di luar saja yang kotor kena lumpur. Dibuka itu Al-Quran, tak sehelai Al-Quran pun yang dimasuki oleh air dan lumpur. Bukankah itu tanda-tanda kebesaran Allah yang Dia perlihatkan kepada kita? Dan berspekulasi jawab lain. Tanti yo dak kanai do kanai masuk air. Nyo air dulu, nyo air kalau do ko kan sekalian tentunya langsung karyang sekali. Tio Quran ko dak masak. Aturan tu ikut saja menerima tu. Ya kan? Tak menerima je ikut tu. Ambillah iktibar bahawa Allah ya memelihara Al-Quranul Karim firman-Nya. Artinya apa? Wahai manusia, kalau kalian ingin selamat kata Allah, hati-hatilah kalian, kembalilah kalian kepada yang dua ini setidak-tidaknya. Kembalilah kalian kepada rumah-rumahku. Kembalilah kalian kepada Al-Quranul Karim sebagai kalam dan firman. Tapi lalu ciri itu di 5 kaum. Ya nak, ada rumah yang dipelihara oleh Allah. Jangan masuk ke dalam rumah. Buat umur saya nak kena air bah. Kenapa? Karena orang yang mencintai Al-Quran. Ya nak, bibirnya mencintai Al-Quran membaca, hatinya mencintai Al-Quran dengan beramal. Datang ke masjid, salat 5 waktu dalam keadaan berjamaah. Rumahnya dia hiasi dengan Al-Quran. La taj'alu baitakum kal qubura, kata Nabi. Jangan kamu jadikan rumahmu laksana kuburan. Pertama, kalau sunyi rumahmu dari lantunan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, sunyi rumahmu artinya tidak ada rumahmu ya dari zikrullah. Apabila ada rumahmu, kata Nabi, tidak pernah didirikan, dilaksanakan salat sunat di dalam rumah. Tahajud tak pernah berdiri di rumahmu. Duha tak pernah dilaksanakan di rumahmu. Salat sunat yang lain tidak dikerjakan di rumahmu. Rumah itu laksana kuburan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan itu diselamatkan oleh Allah karena orang yang cintai Al-Quran. Barangkali Bapak-bapak dan Ibu telah kajian kita pada pagi hari ini. Jadi jangan mencari musibah itu karena aku sebagai orang mencari memandang hanya dari satu segi. Itu tidaklah tiba azab tunalah kenyo. Jangan cepat kita mengatakan itu siksaan. Tetapi barangkali salah satu dari yang tiga. Pertama, ujian bagi orang yang taat. Kedua, teguran bagi orang yang lalai. Ketiga, baru barangkali siksaan bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang kafir yang memusuhi